Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Melalui presentasi ini, kami akan membahas hasil diskusi kami mengenai karbohidrat yang berhubungan dengan sindrom metabolik, khususnya obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Adapun anggota dari kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Rizka Arianti, kemudian ada rekan saya, Astri Diani, Muhammad Renza, Lala Citra, dan Nadia Belisia. Melalui presentasi ini, kelompok kami akan membahas beberapa pokok bahasan, di antaranya adalah karbohidrat, latar belakang, sindrom metabolik, obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan pencegahan. Kebanyakan orang Indonesia menganggap bahwa dirinya belum makan ketika ia belum mengkonsumsi nasi, meskipun sebelumnya ia sudah makan roti ataupun mie. Nah, kebiasaan ini tanpa disadari membuat ia terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat. Memang, tubuh perlu karbohidrat sebagai sumber energi utama. Karbohidrat merupakan makromolekul yang penting bagi tongkat kehidupan makhluk hidup. Senyawa karbohidrat menyumbangkan 70-80% sumber energi untuk aktivitas manusia. Konsumsi rata-rata karbohidrat dalam makanan sekitar 65% dan energi yang dihasilkan dari metabolisme seluler karbohidrat tersebut akan digunakan untuk metabolisme biomolekul seperti protein, lemak, dan asam nukleat. Mengkonsumsi terlalu banyak karbohidrat sederhana meningkatkan kandungan gula. Asupan karbohidrat yang berlebihan dapat mengganggu gaya hidup kita dan meningkatkan berbagai macam penyakit, khususnya sindrom metabolik. Lalu, mengapa sih kami kelompok 3 mengambil sindrom metabolik sebagai pokok pembahasan utama kami? Berikut akan disampaikan latar belakang pemilihan topik ini. Saat ini, sindrom metabolik telah menjadi masalah kesehatan masyarakat dan tantangan klinis di seluruh dunia, berkaitan dengan urbanisasi, asupan energi yang berlebihan, peningkatan kejadian obesitas, dan gaya hidup. Akibat dari penyakit ini diperkirakan 5 hingga 10 tahun mendatang akan terjadi peningkatan resiko diabetes mellitus tipe 2 sebanyak 5 kali lipat dan penyakit kardiovaskular sebanyak 2 kali lipat. Selain itu, pasien dengan sindrom metabolik memiliki resiko stroke sebesar 2-4 kali lipat. Di Indonesia sendiri, dilaporkan bahwa prevalensi sindrom metabolik di Jakarta sebanyak 28,4%, yang terdiri dari 25,4% pada laki-laki dan 30,4% pada perempuan. Komponen sindrom metabolik terbanyak pada laki-laki adalah hipertensi, yakni sebesar 84,7%. Sedangkan pada perempuan, komponen sindrom metabolik terbanyak adalah obesitas sentral, yakni sekitar 91,3%. Penelitian lain di Jakarta mendapatkan prevalensi sindrom metabolik pada kelompok eksekutif sebesar 21,6%, 24,8% pada laki-laki, dan 11,8% pada perempuan. Hasil survei kesehatan rumah tangga tahun 2001 menunjukkan bahwa penyakit kardiovaskular menduduki peringkat pertama penyakit degeneratif penyebab kematian di Indonesia, yakni sebesar 49,9%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sindrom metabolik dan faktor risikonya perlu mendapat perhatian serius agar tidak mengarah pada berkembangnya penyakit degeneratif lainnya. Yang selanjutnya adalah sindrom metabolik. Apa itu sindrom metabolik? Sindrom metabolik adalah kelainan metabolik kompleks yang diakibatkan oleh peningkatan obesitas. Salah satu faktor penyebab terjadinya sindrom metabolik adalah kadar karbohidrat abnormal dalam tubuh, seperti tingginya kadar gula dalam darah. Ada berbagai macam faktor risiko sindrom metabolik ini, antara lain adalah gaya hidup seperti pola makan, konsumsi alkohol, rokok, dan aktivitas fisik, lalu ada genetik serta stres. Nah, sindrom metabolik ini merupakan suatu kumpulan faktor risiko metabolik yang berkaitan langsung terhadap terjadinya penyakit kardiovaskular. Menurut WHO, sindrom metabolik
dapat terjadi karena adanya toleransi glukosa terganggu atau diabetes mellitus dan atau resistensi insulin. Belum ada kesepakatan kriteria sindrom metabolik secara internasional, sehingga definisi ini merupakan yang paling sering digunakan. Nah, sindrom metabolik ini diduga berhubungan dengan timbulnya obesitas, penyakit jantung, dan diabetes mellitus, yang mana hal-hal tersebut akan dibahas pada slide selanjutnya. Hubungan karbohidrat dengan obesitas. Sebagian besar orang yang menderita obesitas biasanya disebabkan oleh terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat olahan. Ini karena karbohidrat olahan rendah serat dan dicerna dengan cepat sehingga menyebabkan perubahan besar dalam kadar gula darah. Hal ini mendorong rasa lapar dan kemudian dapat menstimulasi bagian otak yang berhubungan dengan keinginan. Sinyal ini membuat kita ingin mengunyah makanan terus-menerus dan akhirnya berujung pada obesitas. Studi jangka panjang juga menunjukkan bahwa makan karbohidrat olahan dikaitkan dengan peningkatan lemak perut selama 5 tahun. Selanjutnya, karbohidrat olahan dapat menyebabkan peradangan pada tubuh. Beberapa ahli berspekulasi bahwa ini mungkin salah satu penyebab utama diet resistensi leptin dan obesitas. Lalu selanjutnya ada penyebab obesitas. Obesitas yaitu penumpukan lemak yang tidak normal atau berlebihan dalam tubuh. Sebagian besar orang yang menderita obesitas biasanya disebabkan oleh terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat olahan. Namun, jika dirunut lebih lanjut, ada beberapa faktor yang menyebabkan obesitas, yaitu diantaranya seperti faktor genetik. Faktor ini dapat berpengaruh pada jumlah lemak yang diserap tubuh atau digunakan sebagai energi. Lalu contoh masalah genetik yang langka adalah sindrom Prader-Willi. Lalu yang kedua ada faktor dari efek samping obat-obatan. Beberapa jenis obat-obatan yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan adalah antidepresan, antipsikotik, kortikosteroid, obat diabetes, dan obat penghambat beta. Lalu yang ketiga ada faktor pertambahan usia. Makin tua usia kita, maka makin besar pula resiko bertambahnya berat badan. Hal ini diakibatkan oleh metabolisme tubuh yang menurun dan massa otak yang berkurang. Lalu ada cara mencegah. Yang pertamanya, menjaga pola makan dengan memenuhi 5 komponen seperti karbohidrat, lemak, protein, serat, dan susu setiap hari. Lalu yang kedua yaitu menjaga asupan gula dalam tubuh. Dan yang ketiga memperbanyak aktivitas fisik. Diabetes tipe 2 atau sering disebut diabetes mellitus. Diabetes mellitus mengalami kerusakan dalam produksi maupun sistem kerja insulin. Akibatnya, penderita diabetes mellitus mengalami gangguan pada metabolisme karbohidrat. Selanjutnya ada cara kerja insulin. Sel-sel tubuh menangkap insulin pada suatu reseptor glikoprotein spesifik berupa subunit alfa dan subunit beta dengan konfigurasi alfa 2, beta 2 yang terdapat pada membran sel. Terkaitnya insulin subunit alfa menyebabkan subunit beta mengalami autofosforilasi pada residu tirosin. Reseptor yang terfosforilasi akan mengalami perubahan bentuk, membentuk agregat, internalisasi, dan menghasilkan lebih dari satu sinyal. Dalam kondisi dengan kadar insulin tinggi, misalnya pada obesitas maupun akromegali, jumlah reseptor insulin berkurang dan terjadi resistensi terhadap insulin. Penyebab diabetes mellitus. Penyebab utamanya adalah kurangnya produksi insulin atau kurang sensitifnya jaringan tubuh terhadap insulin. Namun, jika diruntut lebih lanjut, ada beberapa faktor yang menyebabkan diabetes mellitus. Yang pertama, faktor genetik atau faktor keturunan. Diabetes mellitus sering diturunkan atau diwariskan, bukan ditularkan. Anggota keluarga penderita diabetes mellitus memiliki kemungkinan lebih besar terangsang penyakit ini dibandingkan dengan anggota keluarga yang tidak menderita diabetes mellitus. Para ahli kesehatan juga menyebutkan diabetes mellitus merupakan penyakit yang terpaut kromosom seks atau kelamin. Yang kedua disebabkan karena sindrom ovarium polikistik, menyebabkan peningkatan produksi androgen di ovarium dan resistensi insulin serta merupakan salah satu kelainan endokrin tersering pada wanita dan kira-kira mengenai 6% dari semua wanita selama masa produksinya. Yang ketiga, virus dan bakteri. Virus penyebab diabetes mellitus adalah rubella, mumps, dan human coxsackie-virus B4 melalui mekanisme infeksi sitolitik dalam sel beta. Virus ini mengakibatkan destruksi atau perusakan sel. Bisa juga virus ini menyerang melalui reaksi autoimunitas yang menyebabkan hilangnya autoimun dalam sel beta. Selanjutnya terdapat penyakit jantung koroner.
Penyakit jantung koroner ini merupakan kondisi ketika pembuluh darah utama yang memberi pasokan darah, oksigen, dan juga nutrisi untuk jantung menjadi rusak. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kolesterol dan juga proses peradangan pada jantung. Karbohidrat yang berlebihan dapat meningkatkan kadar glukosa di dalam darah yang akan mengakibatkan resiko penyakit jantung semakin tinggi. Konsumsi makanan tinggi akan karbohidrat dapat menyebabkan peningkatan pembentukan asetil-CoA dari proses dekarboksilasi, fosforilasi, dan meningkatkan pembentukan kolesterol, serta trigliserida yang merupakan faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Konsumsi tinggi karbohidrat cenderung akan meningkatkan kadar trigliserida dan menurunkan kadar kolesterol HDL. Senyawa trigliserida merupakan jenis lemak yang biasanya dijumpai di dalam darah yang mengandung kadar glukosa yang tinggi. Sedangkan kolesterol HDL merupakan kolesterol yang berfungsi untuk membersihkan kelebihan kolesterol yang berbahaya di dalam darah dan membawanya kembali ke hati untuk dikeluarkan dari tubuh. HDL kolesterol ini juga berfungsi untuk mencegah kerusakan dinding pembuluh darah akibat penumpukan lemak dan menjaganya agar tetap sehat. Konsumsi karbohidrat terutama sukrosa dan juga fruktosa akan meningkatkan laju lipogenesis dan esterifikasi asam lemak sehingga dapat meningkatkan sintesis triasilgliserol dan sekresi very low density lipoproteins atau VLDL. Kadar trigliserida yang tinggi dan juga HDL kolesterol yang rendah maka berpengaruh kepada aterosklerosis dan berimbas pada penyakit jantung, sehingga dapat terjadinya serangan jantung yang mendadak. Lalu yang terakhir adalah cara mencegah sindrom metabolik. Nah, sindrom metabolik ini dapat dicegah dengan kita melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, memperbanyak aktivitas fisik dan olahraga. Yang kedua, menjaga asupan gula darah dalam tubuh. Lalu yang ketiga, menjaga pola makan atau eating habits. Nah, dengan kita senantiasa melakukan 3 hal tersebut, maka kita dapat menjaga asupan-asupan yang ada di dalam tubuh serta kandungan yang ada di dalam tubuh kita agar kita dapat terhindar dari obesitas atau penyakit lainnya yang dapat menimbulkan atau merupakan faktor dari adanya sindrom metabolik ini. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.